Surat itu tidak terlalu panjang, hanya 67 kata, tetapi siapa sangka justru menjadi babak baru pertikaian di tanah Israel-Palestina. Lantas bagaimana kisahnya? Kisah dimulai dari mandat Inggris yang dibentuk tahun 1923 dan berlangsung 1948. Mandat tersebut lewat sebuah surat dari Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour. Surat tersebut ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Naskah surat tersebut berisi pendirian rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Begini isi suratnya. Tuan Rothschild yang terkasih, saya dengan senang hati mengirimkan kepada Anda, atas nama pemerintahan yang mulia Raja, pernyataan dukungan terhadap aspirasi Zionis Yahudi yang telah diserahkan dan disetujui oleh Kabinet. Pemerintah yang mulia Raja memandang baik pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan akan melakukan upaya terbaik untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini, dengan jelas dipahami bahwa tidak ada yang boleh dilakukan yang akan merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh orang-orang Yahudi di negara lain manapun. Saya akan berterima kasih jika Anda menyampaikan deklarasi ini kepada Federasi Zionis. Arthur James Balfour. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya, surat itu Eropa menjanjikan gerakan Zionis sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Jadi dengan mandat itu, selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi ke Palestina yang sehingga terjadilah gelombang kedatangan yang cukup besar. Dalam gelombang migrasi ini, Inggris menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Atas meningkatnya mobilisasi Yahudi maka terjadilah ketegangan yang menyebabkan pemberontakan oleh Arab. Ini berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. Pemberontakan fase pertama pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Ini menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris atas meningkatnya imigrasi Yahudi. Namun pemogokan selama 6 bulan tersebut ditindas secara brutal oleh Inggris, yang melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah. Selanjutnya pada akhir 1937, Arab melakukan pemberontakan fase kedua kalinya. Ini dipimpin oleh Gerakan Perlawanan Petani Palestina, yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Dengan kondisi geopolitik yang terus menegang di Palestina, tahun 1939, Inggris mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas. Bersamaan dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukim Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontakan yang terdiri dari para pejuang Yahudi bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin Inggris. Dalam 3 tahun pemberontakan tersebut, 5.000 warga Palestina terbunuh. Sebanyak 15.000 hingga 20.000 orang terluka dan 5.600 orang dipenjarakan. Pada 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina, namun mereka hanya memiliki 6% lahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kemudian mengadopsi Resolusi 181, yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Atas sikap PBB tersebut, Palestina menolak rencana itu karena sama halnya Palestina harus menyerahkan sekitar 56% wilayahnya kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Pada saat itu, warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah dan mencakup 67% populasinya. Sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, para militer Israel sudah memulai operasi militer.
Ini menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. Banyak yang menjadi korban atas sikap Israel tersebut, terhitung lebih dari 100 pria, wanita dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin di pinggiran Yerusalem. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya, dan dari tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil dan besar di Palestina dihancurkan dalam apa yang oleh orang Palestina disebut sebagai Nakba, atau bencana, dalam bahasa Arab. Diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya yang sebesar 22% dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat yang diduduki dan jalur Gaza yang terkepung. Diperkirakan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Saat ini keturunan mereka hidup sebagai 6 juta pengungsi di 58 kamp pengungsi di seluruh Palestina dan di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Yordania, dan Mesir. Pada 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendiriannya. Pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 194. Ini menyerukan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina. Setidaknya 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk dan hidup di bawah pendudukan militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel.